Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, membahas tentang perjalanan hidup seseorang atau cara hidup seseorang. Nah, dengan kita mengetahui cara hidup seseorang atau cara hidup kita, diri kita sendiri bisa mengarah kemana, ada berbagai macam. Mungkin yang di dalam catatan saya ada 3 cara hidup seseorang: spiritual, dengan cara spiritual, dengan cara moral, ada dengan cara rasional. Nah, kalau seandainya kita menelisik ke dalam suatu perjalanan hidup manusia, tentu banyak sekali kompleks atau variatif di dalam kehidupan diri seseorang atau hidup seseorang menjalani proses menuju jati dirinya atau pencarian jati diri dalam hidupnya. Kalau seandainya kita lebih memasuk ke dalam diri kita, seperti halnya ada suatu makalah di tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, sehingga kita akan lebih tahu siapa diri kita. Istilahnya mengetahui diri kita sendiri, seperti pada video-video yang telah saya buat sebelumnya. Teman-teman bisa buat di video-video sebelumnya. Nah, mungkin kiranya di dalam catatan saya ada 3 cara hidup seseorang. Yang pertama, dengan cara spiritual. Ada yang kedua, ada moral, dan yang ketiga, ini terlalu jauh mungkin ya, yang kedua aja moral, terus yang ketiga bisa dengan cara rasional. Nah, dengan ketiga cara ini kita bisa mengimprovisasi atau memiliki suatu cara bagaimana spiritual itu seperti apa, cara jalan hidup seseorang. Dengan cara moral itu bagaimana, dengan cara rasional itu bagaimana. Tentu seseorang pasti memiliki pilihannya masing-masing. Karena seperti halnya life is choice, hidup adalah pilihan. Ketika seorang menjalani suatu kehidupan spiritual dengan cara spiritual, ada beberapa cara dia dalam menjalankan hidup. Seperti halnya pasrah bongkoan. Nah, pasrah bongkoan seperti ini, ya wes lah, ya sudah, hidup udah berjalan sesuai dengan yang Allah telah berikan, yang Allah telah rencanakan, yang sudah ditulis jauh-jauh sebelum ada suatu kehidupan di Lauhil Mahfud, di kitab Lauhil Mahfud itu. Sehingga pasrah bongkoan ini membuat seorang, ya udahlah, yang penting taat pada Allah, bekerja, bahkan bisa menggunakan terima yang pandum. Nah, terima yang pandum sesuai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, seandainya saya sakit, ya udah sakit, nanti sembuh. Kalau tidak sembuh saya meninggal, mungkin seperti itu. Atau bisa juga kalau seandainya saya ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, ya berarti saya butuh usaha yang lebih kuat seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ada dengan kedua ini, ya udah, lillahi ta'ala. Nah, walaupun seandainya nganggur wae,
ayam. Jadi orang wedi sisok mangan opo. Tidak takut besok itu mau makan apa. Seperti itu. Udah meyakini bahwa Allah itu atau Tuhan itu adalah segala jalan atau segalanya adalah solusi. Nanti rezeki pasti akan datang sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin makom-makom yang di sini itu bagi para penonton di sini tidak cocok. Ini kalau di sebuah cerita seperti makomnya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i. Nih. Pada suatu ketika ada suatu pengajian bahwa Imam Syafi'i berkata, ketika seandainya mendapatkan sesuatu kita harus berusaha. Tapi Imam Malik menjawab, enggak. Allah itu sudah menentukan rizki seseorangnya masing-masing. Yang terjadi adalah ketika setelah itu Imam Syafi'i izin untuk keluar suatu, mungkin dalam pengajian itu, dalam pembicaraan itu, keluar berusaha untuk mencari. Pada waktu itu delalah yang diceritakan adalah panen anggur, sehingga Imam Syafi'i telah berusaha untuk membantu memanen anggur di suatu perkebunan Pak Tani. Yang terjadi beliau mendapatkan upah. Setelah itu upah anggur itu dibawa ke hadapan Imam Malik. Yang terjadi adalah bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau anggur itu, bahwa Imam Syafi'i berpendapat kita perlu usaha membantu petani, kita berjalan dulu baru kita mendapatkan upah, lalu bahwa kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Segalanya butuh usaha. Itu dari cara pandang Imam Syafi'i. Akan tetapi yang menggelitik kita adalah cara pandang Imam Malik. Selalu beliau berkata, iya kan, bahwa segala sesuatunya itu kita tidak perlu khawatirkan bahwa Allah itu sudah menentukan rezekinya. Anggur yang tadinya beliau itu katakan, memang kalau memang rezeki sudah di hadapan kita, anggur itu diberikan oleh Imam Malik dari muridnya Imam Syafi'i. Luar biasa bukan? Guru dan murid ini padahal memiliki makom-makom suatu derajat yang luar biasa, akan tetapi memiliki cara pandang juga yang luar biasa. Ini adalah cara pandang spiritual. Kalau seandainya orang sekarang menggunakan seperti ini, barangkali terpuruk sepertinya dalam kemiskinan. Jadi omongan tonggo. Nah, kita lanjut ke cara hidup moral. Cara hidup moral. Hidup seharusnya memiliki suatu aturan. Hidup harus ada SOP-nya. Hidup harus ada SOP-nya. Ke rumahnya orang, kita harus ngabarin dulu sekarang lewat WA atau lewat, yang penting ngabarin dulu lah lewat apapun. Kita mau kemana, tentukan arahnya dulu. Setidaknya sesuai hidup moral, hidup dengan cara bermoral sesuai norma yang ada di masyarakat. Itu. Hidup ada SOP-nya, terus sesuai norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, hidup dengan cara mengambil nilai dari banyak sudut pandang. Sudut pandang ini termasuk agama, termasuk suatu kebijakan atau budaya atau suatu kultur yang dimana itu menjadi suatu kesepakatan oleh tempat yang ada di situ. Nah, itu hidup dengan cara bermoral. Nah, ada juga nih
hidup dengan cara rasional, segala sesuatunya diperhitungkan. Diperhitungkan. Nah, dirasionalkan suatu tindakan. Bahkan ketika kita menentukan suatu atau berkumpul dengan masyarakat atau kita menyendiri di suatu rumah sendiri, kita menentukan apa? Sebab akibat. Sebab akibat atau pertimbangan atau pertimbangan. Pertimbangan bagaimana ketika seandainya kita kumpul dengan orang seperti itu, seperti ini, dia buruk, apakah kita akan tetap berkumpul? Kalau seandainya kita ingin berkumpul dengan orang yang baik, nanti apa yang akan terjadi terhadap kita? Dengan orang buruk, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Kalau seandainya kita tidak berkumpul sama sekali, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Kayak gitu. Nah, hidupmu itu bisa ditentukan dengan ketiga cara hidup ini. Life is choice, tentu. Selain segala sesuatunya diperhitungkan, dipertimbangkan akibat sebab akibatnya, hidup itu bahkan direncanakan. Sesuai dengan akal pikiran kita, rasional, seperti itu. Terus ada juga direncanakan ini sesuai dengan tujuan hidup masing-masing. Seandainya ada yang ingin menjadi dosen, ada juga yang ingin menjadi sekedar guru, ada juga yang ingin menjadi atlet, ada juga yang ingin menjadi kreator, ada juga yang ingin menjadi mungkin pemain sepak bola dan lain sebagainya. Intinya di mana seorang itu memiliki suatu tujuannya hidup, tujuan hidupnya masing-masing. Ada juga yang merencanakan sedetail mungkin, secara rasional, masuk akal, sampai seperti itunya. Dengan cara hidup seperti ini, teman-teman bisa memilih hidup yang bagaimana? Spiritual. Sudah siap belum mentalmu? Cara kamu vertikal, hablum minallah. Cara kamu horizontal, hablum minannas. Terus bermoral, bagaimana kamu hablum minannas? Istilahnya berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Terus cara rasional, bagaimana? Memang pola pikirmu sudah baik, memang pola pikirmu sudah benar, memang pola pikirmu sudah sesuai dengan apa yang telah orang lain inginkan, yang telah orang lain butuhkan, apa atau bahkan yang orang lain, yang dirimu sendiri butuhkan. Memang sudah seperti itu. Belum tentu kan? Maka dari itu, barangkali ketiga cara hidup ini tidak masuk di dalam kriteria hidupmu. Barangkali kamu bisa menambahkan keempatnya. Semuanya ini kamu kamu gabungkan jadi satu, menjadi pola hidupmu. Jalan kamu mencari jati diri, jalan kamu mencari hidup yang menemukan suatu cahaya, titik di mana kamu menemukan dirimu yang sebenarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Lalu mas, bagaimana kalau seandainya dia yang ateis? Dia anti Tuhan. Dia menganggap Tuhan sebenarnya itu ada, cuman dia anti Tuhan saja. Itu gimana coba rasionalnya? Kan aneh. Dia bilang anti Tuhan, tanpa Tuhan, tapi Tuhan itu adalah ada. Sulit lagi kita belajar tentang suatu filsafat. Saya kira itu bukan filsafat, tapi lebih ke logical fallacy. Kesalahan berpikir. Mungkin begitu saja teman-teman. Kalau ada suatu pendapat dari ketiga ini,
cara hidup seseorang. Silakan. Kalau tidak setuju dengan apa yang telah saya sampaikan, boleh-boleh saja. Segalanya kita perlu kebebasan. Setiap orang perlu kemerdekaan. Tidak dikotak-kotakkan, tidak di framing-framingkan sesuai dengan jalannya masing-masing. Karena seseorang itu memiliki fase. Suatu saat, fase itu akan menjadikan dirinya menjadi lebih bijaksana. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.